Pintar. Bersama dengan saya Gesra Bungga SE dari tim Kukar Pintar. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester ganjil. Buku yang akan kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 MTS SMP revisi 2017 dengan materi pokok interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Submateri pada hari ini adalah dinamika penduduk Asia. Adapun tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project basic learning, siswa dapat menyampaikan laporan dinamika penduduk berupa komposisi penduduk, agama, hasil karya seni, bahasa dan seni budaya yang diadopsi, serta sebaran penduduk yang ada di benua Asia dengan baik. Sebelum kita lanjut materi inti, perhatikan bahwa penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam inti kegiatan hari ini, perhatikan kerangka pembuatan laporan sederhana seperti berikut. Tapi, saya mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah diberi tugas membuat laporan yang sederhana? Baik, kemungkinan sudah semua, ya kan? Nah, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi komposisi penduduk, agama, hasil karya seni, bahasa dan produk budaya yang diadopsi, serta sebaran penduduk benua Asia berdasarkan hasil penelusuran melalui situs di internet. Yang kedua, menyusun peta pikiran secara berpasangan. Yang ketiga, membuat laporan secara individu dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga adalah penutup. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu mengumpulkan hasil laporan kalian. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, silakan telusuri di internet mengenai komposisi penduduk, agama, hasil karya seni, bahasa, dan produk budaya yang diadopsi, serta sebaran penduduk benua Asia. Nah, yang kedua, kalian akan membuat atau menyusun peta pikiran. Bagaimana? Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini dijelaskan hal-hal yang perlu dikembangkan. Contohnya yang ada di sebelah sini, komposisi penduduk benua Asia. Apanya yang dilihat? Menurut usia dan jenis kelamin, kemudian menurut angkatan kerja, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, hal apa saja yang perlu lagi diperhatikan? Contohnya, yang terkait dengan produk budaya yang diadopsi. Misalnya apa? Nah, misalnya meniru model baju negara lain. Nah, oke. Selanjutnya nomor yang ketiga atau bagian ketiga, kalian menentukan judul.
Dari hal-hal yang tadi kalian kembangkan, kalian ambil atau menentukan judul untuk mewakili seluruh bahan yang tadi kalian sudah buat peta pikirannya dan yang akan kalian buat laporan. Nah, ingat, dalam menyusun laporan secara individu, kalian harus mengembangkan kerangka. Yang pertama di pendahuluan, kemudian diisi. Kalau yang diisi, kalian harus mengembangkan sejarah singkat negara yang kalian bahas, khususnya di sini Asia. Yang kedua, jumlah dan sebaran penduduk. Yang ketiga, agama, bahasa, suku, dan budaya yang ada di benua Asia. Nah, setelah itu kalian akan membuat penutup. Nah, untuk mempraktekkan hal-hal yang kita sudah bahas, nah sekarang disediakan lembar kerja. Kalian harus membuat peta pikiran dan laporan tentang dinamika benua Asia sesuai dengan contoh dan panduan pada sistematik berikut. 1. Mengidentifikasi komposisi penduduk, agama, hasil karya seni, bahasa, dan produk budaya yang diadopsi, serta sebaran penduduk benua Asia secara berkelompok berdasarkan hasil penelusuran yang kalian lakukan di situs internet. Yang kedua, kalian menyusun peta pikiran secara berpasangan. Nah, karena ini digunakan apabila di dekat kalian tidak ada teman untuk berpasangan, silakan dikerjakan sendiri. Jadi tugas individu. Nah, kemudian yang berikut, kalian membuat laporan secara individu dengan mengingat yang pertama pembukaan atau pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, kemudian keempat, kalian akan mempresentasikan hasil dari penugasan yang telah diberikan sesuai dengan yang ditunjuk oleh guru. Namun, kalau tidak sempat untuk presentase, tugas ini harus kalian kumpulkan kepada guru bidang studi masing-masing di sekolah kalian sebagai acuan penilaian bagi Bapak Ibu guru di sekolah kalian. Nah, selanjutnya sekali lagi perhatikan cara kerjanya. Yang pertama, buat gambar peta pikiran. Kemudian pada lembar yang lain kalian akan membuat laporan individu. Tentunya akan ditulis nama dan judul dari laporan kalian. Oke anak-anak, sudah paham semua ya tugas dan apa yang kalian lakukan pada hari ini? Silakan dilanjutkan dan dikerjakan. Jangan lupa sekali lagi dikumpul kepada guru bidang studi masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa kalian senang dengan mempelajari materi hari ini? Nah, yang ketiga, bagaimanakah perilaku belajar kalian pada hari ini? Semoga sudah bersungguh-sungguh dan pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Untuk itu, Ibu berharap kalian bisa membaca dan mempelajari buku-buku
paket yang ada di rumah kalian masing-masing, juga boleh menambah pengetahuan dari penelusuran situs internet. Dan jangan lupa, boleh juga kalian sering-sering mengunjungi portal Kukar Pintar. Nah, berdasarkan data populasi tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan juga terlebih akan menambah wawasan mengenai negara Asia. Oke, rajin belajar walaupun tetap di rumah. Gunakan waktu dan kesempatan untuk selalu mengisi waktu dengan belajar. Jangan lupa kunjungi portal Kukar Pintar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.